Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 86 SDP Entrepreneur Pos Indonesia akan mempresentasikan bisnis dari kelompok kami, yaitu adalah Exotic Cafe. Di sini kami beranggotakan 3 orang dengan ketua Muhammad Riza Perkasa dan anggotanya Dian Ayuningsih dan saya sendiri Fahmi Reza Saputra. Di sini kami mempunyai tagline yaitu Don't worry, be happy. Dan kami mempunyai visi mengembangkan suatu usaha yang ada dengan cara mengembangkan dan mengevolusi kafe menjadi lebih elegan dan berkualitas. Serta mempunyai misi mengembangkan kafe menjadi lebih berkualitas dan dapat berkembang di dalam negeri hingga ke mancanegara. Seiring berjalannya waktu, banyak orang ingin terjun ke dalam dunia bisnis. Salah satunya adalah bisnis kafe, yang dimana persaingannya sangat tinggi dari segi kreativitasnya. Oleh karena itu, banyak sekali tempat-tempat kafe yang sangat bervariasi. Dan di sini kami mengembangkan kafe dengan tema semi-modern. Kafe merupakan tempat yang sangat tren dan tidak akan tergilas oleh waktu. Prospek pengembangan bisnis kafe ini juga sangat menjanjikan, karena kafe merupakan tempat berkumpul dan berbagi cerita sembari menikmati kopi yang dimana merupakan salah satu menu favorit dari masyarakat Indonesia sendiri. Di sini kami memodifikasi kafe yang mempunyai suasana perdesaan, akan tetapi menu yang disajikan bukanlah menu-menu yang sangat tradisional, melainkan menu yang kami sajikan adalah menu-menu yang sama. Dan menu yang kami sajikan salah satunya adalah kopi hitam, cappuccino es maupun panas, dengan makanan ringannya kentang goreng maupun mendoan yang merupakan favorit rata-rata masyarakat Indonesia, baik dari kalangan muda hingga kalangan tua. Di sini saya akan menyampaikan analisis terkait strength, weakness, opportunity, dan threats bisnis kami yang menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan suatu bisnis. Strength dari bisnis kita adalah yang pertama, menu yang disajikan cukup murah. Yang kedua adalah menu kopi yang disajikan bervarian rasa sehingga pembeli dapat memilih rasa yang sesuai dengan keinginan mereka. Dan yang ketiga, kopi kami disajikan dalam beberapa model, mau gelas kecil maupun gelas besar, dan bisa disajikan secara hangat maupun dingin. Dan yang terakhir adalah kemasan yang kami sajikan bisa dibawa kemana saja, bisa dibawa pulang maupun untuk diminum langsung. Dan weakness dari bisnis kami ada 2, yaitu adalah membutuhkan modal besar untuk menyediakan bahan, sewa kedai, dan pengadaan promo. Dan kelemahan yang kedua adalah tentang bahayanya kesehatan mengkonsumsi kopi terlalu banyak. Dan kami mempunyai opportunity, yaitu adanya platform sosial media yang bisa dijangkau dengan gratis, dan perkembangan zaman yang semakin maju sehingga penyebaran informasi tentang bisnis kami semakin cepat dan bisa dijangkau dengan mudah. Lalu ekspansi usaha kami juga bisa dijangkau dengan mudah. Dan tricks dari bisnis kami adalah adanya penawaran lebih murah dari pesaing, dan yang kedua adanya studi kasus pembelajaran tentang bahayanya kopi terhadap ginjal, serta trik yang terakhir adalah naiknya harga dari supplier karena bahan baku yang semakin mahal. Selanjutnya ada struktur perusahaan. Yang pertama, perusahaan ini pemilik usahanya adalah semua anggota perusahaan, di mana diartikan bahwa semua anggota usaha memiliki wewenang dan tanggung jawab yang sama untuk mengembangkan usaha ini. Kemudian di bidang manajer pemasaran ada saya sendiri sebagai Muhammad Riza Perkasa sebagai pengatur dan pengelola di bagian marketing atau pemasaran. Selanjutnya ada manajer personalia yang diisi oleh Dian Ayuningsih yang bertugas untuk mengelola dan memperbanyak
SDM di perusahaan kami. Selanjutnya ada manajer keuangan yang dipegang oleh Fahmi Reza Saputra. Hal ini kami pertimbangkan karena di masing-masing anggota memiliki keahlian masing-masing di bidangnya tersebut. Selanjutnya ada analisis peluang pasar. Dari analisis ini kami menyebutkan bahwa kopi merupakan minuman yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Biasanya cocok dikonsumsi bersama gorengan ataupun kentang goreng. Rasanya bervariasi, membuat minuman ini sudah disukai mulai dari anak-anak hingga dewasa. Saat ini pun kian banyak macam-macam saja. Salah satunya kopi yang termasuk ini adalah jenis Americano. Kopi ini mengklaim sebagai kopi yang memiliki aroma sangat khas dan kuat di Indonesia. Dengan keunikan dari produk ini, maka peluang pasar sangat luas. Lagi banyak remaja-remaja, anak-anak, dan masyarakat yang senang mencoba hal-hal baru, sehingga hal ini menjadi peluang besar bagi usaha ini. Selanjutnya ada analisis segmentasi pasar. Yang pertama ada segmentasi geografik, di mana membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografis seperti negara, regional, negara bagian, kota, atau kompleks perumahan. Produk kopi dipasarkan di daerah sekitar Jakarta Selatan. Dan ada segmentasi demografik, di mana membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel seperti umur, jenis kelamin, besar keluarga, siklus kehidupan, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Produk kopi dapat dikonsumsi oleh semua kalangan karena harganya terjangkau baik wanita atau pria, remaja maupun dewasa. Selanjutnya ada segmentasi psikografik, di mana membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik kelas sosial, gaya hidup, atau kepribadian. Produk kopi ini mengelompokkan pelanggan dengan segmentasi konsumen yang ingin mendapat minuman yang sangat praktis. Selanjutnya ada segmentasi perilaku, di mana mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi mereka terhadap suatu produk. Produk kopi ini memiliki manfaat bagi perasaan seorang remaja. Karena mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein dapat meningkatkan perasaan bahagia dari diri seseorang. Selanjutnya ada analisis positioning dan targeting. Positioning merupakan cara pemasaran menanamkan citra, persepsi, dan imajinasi atas produk yang ditawarkan kepada konsumen melalui proses komunikasi. Positioning bukan menempatkan produk untuk kelompok tertentu, tapi berusaha menanamkan citra produk di benak konsumen pada segmen yang telah dipilih. Positioning berhubungan bagaimana memainkan komunikasi agar dalam benak konsumen tertanam satu citra tertentu. Kopi merupakan minuman yang ringan dan unik. Selanjutnya ada analisis targeting. Targeting sendiri adalah persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Proses targeting mencerminkan kenyataan bahwa perusahaan harus mengidentifikasi pelanggan yang dapat diakses dan dilayani secara efektif dan efisien. Target pemasaran produk kopi adalah keluarga, mahasiswa, para pecinta kopi, dan pelajar. Untuk pemasaran lainnya, kami memilih untuk mencoba pemasaran produk kami di toko, warung, dan penjual makanan ringan. Selanjutnya ada analisis pathway. Dalam melakukan pemasaran, analisis pathway ini adalah hal yang sangat penting dilakukan oleh seorang marketing. Kebetulan saya di sini bertugas sebagai seorang manajer marketing, maka dari itu saya dapat jelaskan analisis ini berdasarkan ilmu yang saya punya. Yang pertama itu ada produk. Kopi merupakan minuman yang sangat tren dan tidak tergilas oleh waktu. Prospek pengembangan usaha kopi sangat menjanjikan karena minuman ringan ini sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Produk kopi ini menggunakan bahan yang berkualitas. Di sini kami memodifikasi kopi dengan berbagai macam topping yang dapat dipilih sendiri
sesuai dengan selera konsumen dan dikemas dengan kemasan yang sangat benar. Yang kedua itu adalah harga. Di sini kami sangat menawarkan harga-harga yang terjangkau karena kami menyasar juga kaum mahasiswa dan pelajar yang dimana masih belum memiliki penghasilan sendiri. Dari itu kami memiliki menu-menu yang sangat bisa dijangkau oleh mereka gitu. Harga menunya itu berkisar antara 8.000 sampai 14.000 rupiah. Selanjutnya ada satu tempat. Shop Coffee sendiri ini merupakan usaha yang menjual produk-produk minuman atau cemilan. Usahanya ada di Jakarta Selatan, di mana Jakarta Selatan saya lihat sebagai prospek atau tempat yang sangat bisa dijadikan untuk pengembangan bisnis seperti coffee shop sendiri. Terus yang terakhir ada promotion. Shop Coffee mengiklankan menunya menggunakan media elektronik seperti internet serta berbagai media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Instagram. Yang selanjutnya adalah analisis keuangan. Yang pertama, setoran modal awal. Sumber modal awal pendirian Exotic Cafe berasal dari pemilik dan pinjaman dengan persentase 70% dari pemilik, yaitu 20 juta rupiah, dan 30% dari pinjaman, yaitu 10 juta rupiah, sehingga total modal awal adalah 30 juta rupiah. Yang kedua adalah biaya tetap, yaitu merupakan rincian dari harga alat-alat yang digunakan oleh Exotic Cafe dan biaya tetap yang harus dikeluarkan. Total dari harga biaya tetap adalah Rp19.395.000. Yang ketiga adalah biaya variabel, yang merupakan rincian dari harga bahan baku yang digunakan oleh Exotic Cafe selama 1 bulan. Total dari biaya variabel ini adalah Rp2.090.000. Selanjutnya adalah biaya total. Biaya total merupakan jumlah dari biaya variabel ditambah biaya tetap. Seperti yang diuraikan dalam tabel, jumlah biaya total adalah Rp21.485.000. Kemudian adalah asumsi penjualan. Asumsi penjualan merupakan target penjualan Exotic Cafe agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Total asumsi penjualan per hari yaitu Rp935.000. Sehingga selama 1 bulan, kafe akan memperoleh Rp28.050.000. Selanjutnya adalah analisis laba rugi. Analisis laba rugi diperoleh dari jumlah pendapatan per bulan dikurangi jumlah biaya total, sehingga diperoleh laba bersih per bulan senilai Rp7.015.000. Selanjutnya untuk perhitungan BEP, break-even point, diperoleh dari setoran modal awal dibagi total laba bersih sebelum bunga dan pajak. Kemudian diperoleh hasil 4,5 bulan, sehingga Exotic Cafe baru mencapai titik impas setelah 4,5 bulan. Selanjutnya adalah proyeksi pendapatan. Sumber pendapatan utama Exotic Cafe adalah penjualan minuman dan makanan. Variasi menu yang ditawarkan adalah berbagai jenis minuman kopi dan makanan ringan seperti mendoan dan kentang goreng. Proyeksi pendapatan Exotic Cafe didapatkan dari asumsi harga jual tiap menu, jumlah kedatangan pengunjung, dan daya beli pengunjung. Proyeksi pendapatan Exotic Cafe selama 3 tahun diasumsikan akan meningkat sebesar 10% tiap tahunnya, seperti yang sudah diuraikan dalam tabel. Selanjutnya adalah pengembangan usaha. Dilihat dari banyaknya orang yang menyukai kopi dan ditambah dengan jangkauan pasar yang luas, tentu hal ini dapat membuka peluang bisnis yang menjanjikan. Oleh karena itu, kami akan terus melakukan pengembangan dan pembaharuan pada usaha kami agar mampu bertahan di tengah persaingan yang ketat. Kami berusaha mempertahankan bisnis kami dengan tetap memberikan pelayanan yang ramah, menjaga lingkungan kafe agar tetap bersih, memberi fasilitas Wi-Fi, dan kami juga akan mengembangkan variasi menu baru setiap 3-6 bulan sekali.
Untuk rencana awal, kami akan mengembangkan kafe kami yang berada di kawasan Jakarta Selatan. Hal ini berkaitan dengan modal kami yang masih terbatas. Ketika kebutuhan modal terpenuhi, maka kami akan mengembangkan usaha ini dengan membuka cabang di berbagai daerah di Indonesia. Dari presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok kami, maka diperoleh kesimpulan Exotic Cafe merupakan kafe semi modern dengan berbagai menu variatif kekinian yang dipadukan suasana alam lingkungan kafe yang menyejukkan. Kafe ini sangat cocok dijadikan tempat yang menyenangkan untuk berkumpul dan berbincang-bincang bersama keluarga, nongkrong bersama teman-teman, atau bahkan mengerjakan tugas. Harga dari menu juga sangat terjangkau, mulai dari Rp8.000 hingga Rp14.000. Sangat cocok untuk kaum pelajar. Dengan adanya usaha ini, diharapkan mahasiswa dapat terus mengembangkan UMKM untuk mengembangkan potensi diri dan memperbaiki perekonomian.